kehidupan dia ya seperti kehidupan orang-orang yang mediocre gitu, yang rata-rata, yang tidak memberikan dampak apapun. Bagaimana dia bisa menjadi manusia yang paling bermanfaat? Nah ini makanya pentingnya Pak, kita mengetahui apa sih gambaran akhir kehidupan kita, agar kita tahu kita ini mau melangkah kemana. Nah, tetapi kalau kita tidak mau memikirkan, ya siapa lagi yang mau memikirkannya? Ya kayak orang mau keluar dari rumah, pasti kan harus tahu tujuannya mau kemana. Saya Pak Afi nih naik taksi, ya, terus supir taksi nanya, jangan disampaikan sama Grab ya. Kalau di Grab kan udah ada di aplikasi gitu kan. Ya contohnya waktu kita naik taksi zaman dulu lah, berhentiin di jalan gitu. Berhenti di jalan. Pasti kan supir taksi nanya ke kita, mau kemana? Terus kita bilang kan, ya kita sebutkanlah tujuan kita mau kemana. Coba kita bilang ke supir taksi, udah jalan aja. Mau kemana Pak? Ya udah jalan aja. Itu supir taksi itu perasaannya bagaimana tuh kira? Galau, stres, bunuh diri, atau bunuh kita? Ya itu. Oke, baik. Jadi itu memang gambaran yang simpelnya seperti itu. Tapi bagaimana kalau begini Pak? Saya melihat misalnya contoh nih, zaman dulu ya, waktu belum ada PC, itu kan seorang Bill Gates. Yang dia waktu itu masih muda gitu ya, masih belum jadi Bill Gates yang sekarang gitu kan, salah satu orang terkaya nomor ya 10 besar lah gitu ya. Dia bilang zaman dulu itu komputer hanya dimiliki perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor. Jadi dan itu ukurannya juga besar. Jadi komputer itu besar-besar. Gitu. Susah dibawa kayak sekarang gitu. Nah, terus beliau bilang nanti satu meja satu komputer. Jadi namanya PC, personal komputer. Jadi orang pakai komputer itu sebagai personal. Jadi satu orang pakai satu komputer. Dan akhirnya itu terwujud. Nah, itu terwujud. Itu berarti kan bisa dibilang dia sudah menemukan gambar akhir dia bahwa saya ini akan menciptakan yang waktu itu belum pernah ada. Lalu dia fokus ke sana. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang memang pikirannya belum sampai ke sana? Bisa nggak kayak gini? Misalnya dia hanya nyontoh aja deh. Misalnya, wah hebat ya Ronaldo pemain bola. Saya suka nih main bola Ronaldo. Saya mau ikutin kayak dia aja deh. Jadi gambaran akhir dia itu ya Ronaldo gitu. Nah itu bagaimana? Apakah semua orang harus memiliki ide-ide orisinil yang untuk gambaran dia masing-masing, atau boleh nggak dia seperti copycat atau meniru orang lain yang sukses juga lebih dulu misalnya? Itu bagaimana Coach? Ya bisa aja. Jadi ketika kita mengidolakan seseorang ya karena prestasinya, karena hasil karyanya, itu it's okay kalau menurut saya. Kenapa? Karena kan kita merasa terpanggil gitu untuk mengidolakan dia, ya. Terus kita mengagumi hasil karyanya. Itu adalah hal yang positif gitu. Kita ingin seperti mereka. Jadi gambaran akhir kehidupan kita ini kita sudah bisa bayangkan ada di depan kita gitu. Sosok orang yang kita idolakan ini. Jadi nggak usah repot-repot dia harus. Nggak masalah. Jadi nggak harus semua orang kayak Bill Gates. Ada juga orang yang memiliki ide orisinilnya. Ini bisa dibilang suatu pemberian dari Tuhan buat dirinya gitu. Dia sudah bisa memikirkan sejak awal. Tetapi bukan ini ya, berarti orang-orang yang tidak memiliki ide orisinil ini orang-orang yang tidak tidak produktif. Bukan, yang tidak jelas masa depannya. Kita bilang hanya copy paste, tidak. Dia sudah melihat gambaran seseorang yang ada di hadapannya ini, dan dia ingin menjadi seseorang ini karena dia mengagumi apa yang ada di orang tersebut. Dan ketika dia mencontohnya, itu suatu hal yang baik karena dia memiliki role model. Karena kan kadang orang membutuhkan role model di dalam kehidupannya. Akhirnya dia ingin menjadi sosok yang seperti dicontohkan oleh role model tersebut. Dan ketika dia jadikan itu sebagai gambaran akhir kehidupannya, itu suatu hal yang baik-baik saja menurut saya. Dia akhirnya tahu gitu tujuan di dalam kehidupan dia mau seperti apa. Karena dia sudah menemukan sosok yang dia bisa tiru.
Tetapi masalahnya dia sudah tidak memiliki ide orisinil, dia tidak tahu siapa yang mau diidolakan. Dia hanya kehidupannya sekedar mengalir. Iya. Dan akhirnya sudah bisa ditebak, dia nggak akan memiliki prestasi gitu. Karena dia nggak punya gambaran sama sekali. Benar. Prestasi yang mau dicapai aja apa aja nggak tahu gitu. Nggak tahu. Saya mau mencapai apa ya gitu ya. Benar. Iya. Jadi sesuatu hal itu kita harus tahu akhirnya itu seperti apa sih? Yang seperti misalnya Pavi pernah ini ya baca buku Seven Habits ya. Seven Habits. Stephen Covey. Stephen Covey ya. Dia menyebutkan salah satu habitnya itu begin with the end in mind. Apa sih end in mind kita? Yang dalam pikiran. Dalam pikiran kita itu kan termasuk gambaran besar. Ya, gambaran akhir kehidupan kita. Jadi mikirnya di akhir, ya bukan di awal. Karena kalau kita mikir di awal, ya sudah. Tujuan kita hanya selalu jangka pendek. Dan tujuan jangka pendek ini tidak akan memberikan dampak yang luar biasa di masa depan. Jadi yang kita pikirkan hari ini saja gitu. Hari ini kita makan apa gitu kan. Iya. Nah kalau pikiran kita hanya seperti itu, yang kita kerjakan juga nggak banyak. Nah seharusnya kan kita sadar gitu, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses di masa depan kita, apa yang kita kerjakan di hari ini itu harus banyak, Pak. Banyak yang kita kerjakan. Dan banyak besar impactnya gitu ya. Benar. Kalau cuma impactnya adalah supaya dapur kita ngebul doang, ya udah cuma paling mudah. Cuma sampai situ aja. Benar. Kalau kita hanya sekedar dapur biar ngebul, kita akan gampang terserang emosi. Karena ya itu, kalau misalnya urusan dapur kita nggak beres, ya sudah, kita marah-marah, kita kesel, kita kecewa. Padahal cuma urusan masalah dapur. Yang kita pikirkan ya hari ini saja gitu. Akhirnya ya sudah, dampak kita di masa depan juga akan sedikit, bisa dirasakan oleh orang banyak, Pak. Nah, makanya di sini pentingnya gitu. Kita dapat menyusun puzzle kehidupan kita itu memiliki arah yang jelas gitu. Gambaran akhir yang jelas. Agar apa? Agar ketika kita hidup di dunia ini, kita hidup menjadi lebih berarti gitu. Ya sudahlah, misalnya orang-orang terdahulu kita, ya misalnya orang terdekat kita gitu, dia tidak memiliki prestasi yang luar biasa gitu. Ya sudah, jangan diulangi. Kita perbaiki malah. Nah, kita perbaiki dimulai dari akhir kehidupan seperti apa yang kita inginkan. Gambarannya kita tarik di saat ini, di momen ini, agar kita lebih mudah untuk melakukan sesuatu dari hari ke harinya, Pak Abi. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan lagi, apakah gambaran itu, gambaran akhir dari puzzle di kehidupan kita, ya kan, yang akan kita capai, itu baru bisa kita bikin setelah lulus SMA atau setelah kuliah atau mungkin dari sejak kecil gitu. Kira-kira kalau secara di rata-rata gitu ya, biar orang bisa target dari awal gitu, dari misalnya dia saya harus dari sekarang nih, itu biasanya umur berapa tuh akan mencapai seperti itu? Sejak anak bisa diajak berkomunikasi. Oh, sejak balita berarti? Memang. Karena kita jangan suka menganggap sepele anak balita ya, karena dia juga suatu saat akan dewasa. Seseorang itu kan sebaiknya dipersiapkan. Ya ketika kita ingin ini deh, berperang gitu. Sebelum berperang kita ngapain sih? Sebelum berperang kita menyiapkan senjata-senjata. Ya kan kita amunisi. Mempersiapkan segala sesuatunya. Apakah itu perbekalan, ya, amunisi, alat-alat yang kita butuhkan. P3K. Kalau kita tidak mau memikirkan hal itu sejak usia kita masih ini ya, masih muda belia, akhirnya ketika kita harus terjun ke masyarakat, kita seperti mati gaya. Kita tidak memiliki persiapan apapun. Nah akhirnya ya sudah, ketika kita terjun, kita seperti terjun bebas gitu. Kita intinya ya sudah, kita jalani saja kehidupan kita. Yang pasti kan kalau kita hanya punya semboyan hanya jalani kehidupan saja, ya sudah,
kita tidak memiliki sesuatu yang kedepannya itu bisa kita banggakan gitu Pak. Nah di sini masalahnya gitu, jangan sampai tradisi yang seperti ini terus kita lanjutkan gitu. Jadi hanya melanjutkan tongkat estafet yang begitu-begitu aja. Nah, itu benar. Jadi warisan orang tuanya terarahnya gitu lagi gitu ya, turun temurun jadinya ya. Benar. Iya, iya. Baik. Nah, lalu bagaimana dengan ini ya? Apakah semua gambaran puzzle kita itu hanya untuk masalah dunia saja? Itu kan biasanya orang kalau ukur sukses misalnya, tadi saya sudah sebut ya Bill Gates, atau yang pencipta iPhone kan, pencipta iPhone udah meninggal, Steve Jobs, atau yang sekarang orang terkaya di dunia Elon Musk misalnya. Apakah gambaran puzzle itu hanya untuk kalau udah seperti mereka itu sudah benar kan? Sudah sesuai? Tidak. Kalau orang yang beragama, dia harus memikirkan juga gambaran besar apa setelah kehidupan dia di dunia ini. Nah, tetapi kita jangan yang ada dalam pikiran kita bahwa kalau kita memikirkan kehidupan setelah dunia ini, kita hanya sekedar menjalani sebagus-bagusnya ibadah ritual semata. Kita tidak ingat gitu, prestasi kita, karya kita, kalau itu memang diniatkan untuk agama kita, untuk ibadah ya, sebagai sarana ibadah. Jatuhnya juga sebagai ibadah. Amal soleh ya. Amal soleh juga. Kan orang yang paling bermanfaat bagi sesama itu kan disebut orang yang bertakwa. Nah itu kan berarti apa? Amal ibadah juga kan? Jadi berarti sebagai seorang yang beragama ya, ini agama apapun yang nggak hanya Islam. Sebagai orang yang beragama, maka harusnya kita berpikir gambaran puzzle kita itu nggak cuma untuk di dunia saja ya. Kalau perlu saya nanti hasil akhirnya adalah menjadi orang yang menginjakkan kaki di surga misalnya gitu ya. Itu juga termasuk hasil akhir ya. Gambaran akhir kita. Dan kita harus fokus ke sana untuk menyusun puzzle-puzzle itu. Iya. Jadi Pak Afi, kesimpulannya, kalau kita tidak memiliki gambaran akhir dalam kehidupan kita, ya, maka jangan salahkan nasib kita. Kalau kita tidak bisa memberikan dampak yang besar di dalam kehidupan kita nanti. Iya, jadi menyalahkan nasib ya. Padahal sebetulnya nasib itu tergantung kitanya. Nah, karena kitanya tidak melakukannya dengan baik terus nyalahin nasib. Padahal memang itu salah kita. Begitu sangat bermanfaat dan sangat berguna sekali untuk kehidupan kita. Insya Allah kita akan ketemu pada podcast berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.